Pemerintah melalui Kementerian Sosial melanjutkan program bantuan PKH dan sembako di triwulan 1 dan 2 di tahun 2024. Pos Indonesia ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan bantuan PKH dan sembako di triwulan 1 dan 2 di tahun 2024. Seperti apa kinerja Pos Indonesia dan komitmen serta konsistensi Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan PKH dan sembako? Saat ini saya bersama Hendra Sari, Ketua Satgas Bansos dari Pos Indonesia. Salam sehat Bapak. Salam sehat Mbak Febri. Iya Pak, Pos Indonesia diberi amanah kepercayaan kembali oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan PKH dan sembako. Dan saat ini sudah masuk ke triwulan kedua. Seperti apa sih Pak konsistensi kinerja bantuan penyaluran PKH dan sembako ini Pak? Ya baik Mbak. Jadi PT Pos Indonesia alhamdulillah kembali diberi kepercayaan untuk menyalurkan bansos sembako dan PKH untuk triwulan kedua. Dan jumlahnya alhamdulillah juga bertambah ya dibandingkan dengan triwulan 1. Triwulan 1 kita berhasil menyalurkan dengan tepat waktu ya. Tepat waktu dengan keberhasilan yang sangat memuaskan. Nah, harapan kita di triwulan kedua ini kita bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi berupa bayar lebih cepat, bayar lebih tepat, kemudian kita berkoordinasi yang lebih banyak kepada pihak-pihak yang selama ini menjadi bagian dari penyaluran bansos ini. Oke. Butuh koordinasi tentunya ya Pak ya, sehingga proses penyaluran dana bantuan ini bisa terrealisasi dengan baik, akuntabel juga dan tepat sasaran. Nah, strategi apa Pak yang sudah dilakukan Pos Indonesia sehingga proses penyaluran dana bantuan ini bisa terrealisasi dengan baik? Ya, jadi kunci sukses dari suatu pekerjaan adalah perencanaan ya. Bagaimana kita merencanakan satu program penyaluran itu dengan baik dan itu kita terus tingkatkan ya. Kemudian di proses penyaluran juga kita menyiapkan petugas yang lebih banyak, yang lebih fresh tentunya, sehingga nanti proses penyaluran itu pun lebih cepat. Kita ingin proses penyaluran ini sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Kementerian Sosial, yaitu maksimal di 30 hari. Oke. Nah Pak, berbicara mengenai layanan Pak, dalam menyalurkan bantuan PKH dan sembako ini kan ada 3 metode. Dan metode ini juga dilengkapi dengan aplikasi. Nah, seperti apa implementasi aplikasi ini bisa digunakan khususnya untuk daerah-daerah yang cukup sulit atau daerah-daerah 3T, tapi penyalurannya tetap dilaksanakan Pak? Ya. 3 metode kita, pertama pembayaran di kantor pos, yang kedua kita mendatangi komunitas ya, di mana mereka masyarakat yang berada di lokasi jauh dari kantor pos kita datangi, kemudian pembayaran di ke rumah ya. Untuk pembayaran ke rumah tentu kita prioritaskan mereka yang lansia, yang sedang sakit ataupun disabilitas gitu. Nah, itu 3 layanan Pak. Nah, ini berbicara mengenai aplikasi, ada layanan PGC Pak. Bisa dijelaskan Pak, pelayanan PGC ini dimungkinkan baik untuk pos sendiri untuk menyalurkan bantuan, tentunya bagi user atau pemberi kerja ya Pak. Nah, seperti apa Pak? Ya, PGC ini adalah aplikasi yang kita bangun untuk memperkuat data akuntabilitas penyaluran bansos kita. Jadi setiap transaksi ataupun penyaluran bansos itu terekam dalam aplikasi PGC atau Pos Giro Cash. Di sini semua transaksi baik yang online ataupun offline itu akan masuk dalam satu dashboard yang akan mengumpul semua transaksi berupa kapan terjadinya pembayaran, siapa petugas yang membayar, di mana lokasi bayarnya, siapa yang menerima atau yang dibuktikan dengan foto, kemudian geotagnya di mana, itu terekam. Dan itu terekam secara real time untuk yang online. Sedangkan kalau yang offline itu akan real time ketika petugas itu memasuki wilayah yang online ataupun yang sudah ada sinyal. Nah, semua data ini bisa dibaca, bisa dievaluasi oleh pemberi kerja. Dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Sehingga Kementerian Sosial secara teknis bisa melihat pergerakan penyaluran dilakukan oleh PT Pos itu setiap detik. Ya, sehingga nanti ketika ada sesuatu yang butuh percepatan ataupun yang ingin ditanyakan, baru nanti Kementerian Sosial biasanya mengkonfirmasi kepada kita untuk dilakukan percepatan atau minta data yang lebih lengkap. Sehingga ini membuat semuanya menjadi transparan. Dan ini yang membuat kita menjadi nyaman ya. Karena apa? Semua proses penyaluran kita punya bukti. Sehingga tidak ada lagi orang yang komplain, merasa tidak dapat dana bansos, karena kita sudah punya buktinya.
Demikian, Mbak. Oke, Pak, Pos Indonesia ini kan tadi 3 metode tadi Bapak sebutkan, ada layanan yang memang hanya dimiliki Pos Indonesia, itu ada door to door. Nah, apakah ini menjadi salah satu keunggulan? Karena boleh dibilang proses door to door ini kan ada proses geotaggingnya juga, Pak. Ya. Nah, seperti apa layanan ini menjadi satu-satunya keunggulan yang dimiliki Pos Indonesia dalam penyaluran dana bantuan PKH dan sembako ini khususnya, Pak? Ya, baik. Ya, karena DNA-nya PT Pos itu kan ada DNA kurir ya, ataupun menyampaikan amanah. Kalau dulu kita menyampaikan ke rumah penerima itu adalah surat, paket. Sekarang kan bentuknya berupa uang. Nah, dengan kekuatan dan DNA ini, maka hal ini menjadi sesuatu yang memang adalah keunggulannya PT Pos itu sendiri sebagai bisnis jaringan. Kita memiliki jumlah kantor cabang yang banyak ya, lebih dari 4.800. Kita punya agen pos yang hampir 100.000 kemitraan. Dan ini menjadi kekuatan kita. Karena petugas pos tahu KPM itu tinggal di mana, bahkan juga komposisi penghuni rumah itu juga beberapa pengantar paham itu. Berarti memang Pos Indonesia sudah siap memberikan pelayanan maksimal kepada KPM dan juga seluruh masyarakat di Indonesia ya, Pak ya? Ya, itu komitmen kita. Kita ingin setiap tahun kualitas layanan kita itu semakin baik. Sehingga pemberi kerja itu merasa nyaman dan senang bekerja sama dengan PT Pos. KPM pun juga merasa happy karena diberi kemudahan untuk dapatkan hak mereka. Serta mitra-mitra yang menjadi bagian daripada kita merasa bermitra dengan orang yang tepat ataupun perusahaan yang tepat. Oke, terima kasih banyak Pak Hendra untuk obrolan ini. Semoga apa yang menjadi harapan Pos Indonesia untuk bisa terus memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia dan pemberi kerja lainnya juga bisa terrealisasi dengan baik ya, Pak ya. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Hendra Sari, Ketua Satgas Bansos dari PT Pos Indonesia Persero. Sampai jumpa.